Terus kita juga kenal yang ketiga itu selain tadi choosing your media channels, tapi kita juga bisa melihat dari identify core insight dan juga trends gitu ya. Di sini ada segitiga yang berbentuk berhubungan satu sama lain. Ada product insight, ada consumer insight, competitor insight, plus kalau di digital marketing tentunya ada trends insight gitu. Karena sebenarnya si trends ini juga salah satu yang yang menentukan lah ya, apakah nanti kita bisa memiliki cukup opportunity lah ya untuk nantinya kita potensial nggak nih untuk reach audience kayak gitu. Jadi kalau product insight tentunya pemahaman mendalam akan produk kita, memiliki kelebihan apa, terus habis itu goals dan objektif yang dari produk yang ditawarkan juga. Consumer insight tentunya memahami siapa sih sebenarnya konsumen kita, perilaku mereka tuh seperti apa, kebutuhan mereka tuh seperti apa. Terus yang ketiga itu ada competitor insight, di mana sebenarnya di sini lebih ke identifikasi keunggulan dan kelemahan dari kompetitor sebagai sarana memahami pilihan lain yang disajikan pada target market kamu. Jadi mengetahui lah ya kalau kompetitor tuh melakukan apa sih sebenarnya, campaign apa aja yang sedang mereka jalankan. Terus abis itu biasanya kita juga ngecek secara followers growth atau seperti apa dan lain-lain. Terus juga ada trend insight, di mana sebenarnya kita juga harus tahu nih di digital marketing kan selalu update ya. Maksudnya trennya ada aja. Jadi makanya sebenarnya di sini trend insight juga lumayan penting. Gitu. Kita akan masuk satu-satu nih ke product insight, consumer insight, trend insight dan lain-lain. Cuma sebelumnya boleh di next kita tahu dulu nih perbedaan data sama insight itu seperti apa gitu ya. Oke, teman-teman di sini juga udah ada beberapa yang tahu perbedaan data dan insight. Kalau data itu sebenarnya lebih ke informasi yang biasanya disajikan dalam bentuk angka. Terus abis itu biasanya juga itu observasi atau research gitu ya. Jadi kayak emang angka tersebut emang dilakukan berdasarkan dari observasi yang dilakukan, research yang dilakukan, biasanya data gitu ya. Tapi ada juga insight di mana sebenarnya nilai itu understanding-nya itu dari interpretasi dari customer data, behaviors dan juga feedback gitu ya. Jadi kayak nilai dari hasil penemuan pola, tren yang diperoleh dari data yang terkumpul kayak analisa-analisa, sehingga data-data tersebut bisa dijadikan sebuah tujuan, acuan ataupun data yang bisa dipercaya. Jadi itu perbedaan data dan juga insight. Boleh di next? Nah, tapi kita akan coba fokus ke insight-insight dulu kali ya. Sebenarnya ini the mix of data dan insight gitu ya. Cuma biasanya karena ini didapatkannya nggak langsung dari aku nggak tahu dia dapetin langsung observasi atau enggak, karena datanya itu biasanya berdasarkan dari sisi behavior. Jadi kita masukin dulu ke insight gitu ya. Kita masuk ke product insight dulu. Next. Product insight itu campaign planning should start with goals and objective gitu ya. Apapun yang kita lakukan di kampanye, mau di offline, mau di online, itu pasti kita harus tahu dulu goals dan objektifnya apa. Karena ini adalah penentu utama ke belakangnya gitu ya. Kalau kita nggak tahu goals dan objektifnya, udah pasti nanti ke belakangnya bakal miss, banyak banget yang miss gitu ya. Boleh next. Goals is basically general guideline gitu ya, guideline yang kita gunakan gitu ya untuk mengetahui apa sih sebenarnya yang mau kita targeting, apa sih sebenarnya mau kita achieve, apa yang kita mau capai gitu ya. Biasanya kalau ngomongin goal sendiri itu lebih ke long term, lebih ke represent visionnya tuh lebih yang besar gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya kita ngomongin goals, yang paling gampang itu adalah menggunakan konsep SMART goals gitu ya. Ada specific, ada measurable, achievable, relevant, dan time bound gitu ya. Ini lagi-lagi bukan sesuatu konsep yang baru. Mungkin teman-teman yang udah pernah kuliah di komunikasi pasti juga tahu sih SMART goals ini gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin SMART goals, itu ada yang pertama S-nya itu specific. Goal itu harus spesifik, jelas, dan juga nggak ambigu. Jadi semuanya yang kita buat harus jelas, spesifik, dan spesifik, jelas, dan tidak ambigu gitu ya. Terus yang kedua ada measurable, which is goal itu harus bisa diukur. Kalau misalkan kita ngomongin ukuran suksesnya tuh seperti apa, targetnya kalau misalkan
apa namanya, kita mau melakukan sebuah campaign apa sebenarnya, apakah mau menaikkan followersnya atau mau naikin target estimasi dari matriks-matriks yang kita gunakan di digital atau apa gitu ya. Terus yang ketiga itu achievable, di mana sebenarnya selain kita memiliki specific goals, tapi kita juga harus bisa realistis gitu ya. Biasanya goalsnya tuh kayak suka ambisius banget, kayak gue pengen nge-reach orang-orang 100 juta orang dalam 1 bulan. Ya itu namanya nggak realistis gitu ya, kecuali kalian punya budget ber-MM gitu ya untuk nge-reach hal tersebut. Tapi budget ber-MM itu juga buat apa gitu dikeluarin kalau misalkan nggak ada strategi yang jelas. Makanya sebenarnya di sini achievable itu nggak apa-apa berambisi tapi tetap realistis. Biasanya apa namanya, disambungkan sama data-data learning sebelumnya gitu ya, baru kita bisa keluar dengan si achievable tersebut. Terus juga ada yang namanya relevan, di mana sebenarnya goal juga harus bisa relevan dengan brand value proposition yang tadi, atau value-nya juga harus bisa harus bisa relevan. Terus habis itu juga ada time bound, di mana sebenarnya di sini fokus terhadap jangka waktu yang ingin digunakan gitu ya. Misalkan pengennya berapa lama nih, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 1 tahun, terserah gitu. Itu time bound, jadi bisa diukur. Nah, aku kasih contohnya, mungkin bisa di animate-nya, bisa di play, Mbak. Di next aja. Ya, nah ini contohnya kalau kita ngomongin spesifik, itu sebenarnya kita bisa contoh ya, ini meningkatkan banyaknya orang yang aware, yang terhadap produk yang baru kita launching. Misal, jadi kita pengen ningkatin si awareness-nya gitu ya. Kayaknya orang belum terlalu aware deh, orang belum terlalu tahu deh sama produk kita. Jadi kita mau meningkatkan awareness terhadap produk yang kita baru launching. Apa nih produk X-nya? Misalkan produknya namanya apa ya? Misalkan namanya Ultra Milk rasa nanas misalkan. Jadi kayak meningkatkan banyaknya orang yang aware, tapi produknya harus detail, harus spesifik. Produk yang mana yang mau dinaikin awareness-nya gitu. Dan kenapa? Oh, karena itu baru di launching. Terus yang kedua, itu measurable. Kalau di sini aku kasih contoh, mungkin teman-teman nanti kita akan belajar bareng juga impression apa, CTR apa. Cuma mungkin sesimpel kayak total target estimasi orang yang ingin dicapai atau orang yang pengen di reach gitu ya, itu ada misalkan ada 5 juta gitu ya. Terus abis itu atau misalkan total target followers yang ingin dicapai dalam 1 bulan sekitar 100 orang, misal kayak gitu. Itu juga measurable, bisa termasuk juga. Jadi apa yang kita mau targeting itu bisa diukur gitu ya. Terus abis itu ada achievable, di mana sebenarnya ini goalnya nggak apa-apa berambisius gitu ya, tapi tetap bisa realistis. Contohnya kalau misalkan benchmark dari postingan-postingan sebelumnya, kalau misalkan kita melakukan produk launching, itu kita mendapatkan secara impresi atau misalkan orang-orang yang terpapar itu sekitar 4 juta sampai 5 juta, dan juga CTR di 1%. Jadi kalau misalkan kita ngomongin tentang orang yang terpapar itu maunya 10 juta, padahal sebelumnya itu cuma 4 juta, itu namanya nggak realistis. Gitu. Jadi harus dilihat juga datanya tuh seperti apa. Cuma by the way, kalau misalkan masih bingung sama impression sama CTR, nggak apa-apa, bisa menggunakan total followers aja dulu. Jadi kayak apa namanya, yang bisa diukur aja, yang kalian tahu tentang matriks ukuran tuh di digital ada apa aja, gitu. Boleh banget. Karena ini BTW nanti akan menjadi salah satu kuis yang akan teman-teman lakukan juga di apa namanya di akhir sesi gitu ya. Terus ada relevan itu contohnya di sini pada masa pandemi banyak banget orang-orang yang aktif melakukan transaksi online gitu, sehingga mungkin ini waktu yang tepat untuk menggunakan campaign yang menggecarkan promo di e-commerce. Contohnya kayak gitu, relevan terhadap audiens tapi juga sebenarnya tetap relevan ke brand value-nya itu untuk be visible ke audiens ke apa namanya ke orang-orang gitu ya. Terus yang terakhir, target campaign akan dilaksanakan berapa lama? Misalkan 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tergantung sama apa namanya berapa lama sih kira-kira menurut teman-teman bisa mengachieve si total target yang ingin total target yang di set. Gitu. Boleh di next.
Oke, selanjutnya ada objektif. Kalau tadi kita kenal sebagai goals, kita juga tahu nih ada yang namanya objektif. Objektif itu sebenarnya lebih spesifik juga, lebih mengenalkan atau lebih mendetailkan dari siapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana kita bisa nge-reach si goal tersebut. Kalau di sini ada 4 contoh objektif. Ada business objektif, ada marketing objektif, ada communication objektif, ada media objektif gitu ya. Kalau misalkan kita ngomongin tentang business objektif, itu mungkin lebih ke contohnya increase the consideration level dan juga strengthen lower brand funnel. Mungkin teman-teman nanti kita akan belajar lebih detail lagi nih untuk kata-kata di sini gitu ya. Gimana cara supaya kita bisa meningkatkan orang tuh consider terhadap produk kita, gimana caranya supaya orang bisa lebih banyak convert atau misalkan secara conversion lebih tinggi kayak gitu. Itu ngomongin tentang si business objektif atau salesnya lebih tinggi misalkan kayak gitu. Jadi ngomongin tentang increase sales, misalnya itu bisa masuk ke business objektif. Terus habis itu yang kedua ada marketing objektif, di mana sebenarnya kalau marketing objektif itu kita ngomonginnya tentang medianya. Gimana cara kita bisa ngomongin tentang misalkan marketing objektifnya, oke, kita mau fokus menggunakan hyper personalized media. Terus kita juga mau fokus ke kapabilitas dari aplikasi-aplikasi. Gitu. Jadi itu marketing objektif ya. Terus yang ketiga juga ada secara komunikasi objektif yang mau kita tuju apa nih? Kita pengennya secara posisi brand kita, positioning brand kita itu sebagai trusted dan reliable daily lifestyle partner. Misalkan itu bisa dijadiin communication objektif ya. Gitu ya. Terus yang terakhir ada media objektif, di mana kalau untuk media objektif tuh lebih ke dari media-media yang kalian udah pilih, contohnya kayak Instagram, Facebook, TikTok, apa nih yang mau kalian achieve dari hal-hal tersebut gitu ya. Oh, gue misalnya punya aplikasi, secara media objektif ya pengennya increase daily active users-nya gitu ya, orang-orang aktif di dalam aplikasi kita dari 10 juta maunya nambah 15 juta di tahun berapa? Di tahun 2020. Jadi kalau misalkan boleh di next lagi Mbak, kita ngomongin tentang si business objective marketing dan communication, dipakainya di mana aja sih gitu ya. Business objective itu selalu menjadi starting point gitu ya. Karena sebenarnya tanpa business objective kita bingung nantinya mau kemana gitu ya. Nah, jadi itu nomor satu objektif yang harus kita pikirin juga gitu ya. Starting point-nya nomor satu, top line nomor satu kita harus pikirin. Terus yang kedua, marketing objektif itu lebih ke brandnya. Brandnya sendiri mau dibawa kemana nih? Kalau udah tahu tadi business objektif ya. Terus yang ketiga, communication objektif biasanya ini dipakainya di social media untuk menggencarkan si komunikasi atau message yang ingin kita gunakan gitu ya. Biasanya turunannya juga ada social media objektif, nanti kita akan bahas selanjutnya. Terus habis itu ada media objektif, biasanya itu dipakai di 360 media, paid media pushes. Jadi kayak misalkan tadi di Facebook Ads, di Google Ads, di ya semua periklanan bisa digunakan si media objektif tersebut. Gitu. Semoga udah clear sampai sini. Kalau misalkan bingung nanti aku bakal coba jelasin lagi. Cuma boleh di next. Nah, ini communication objektif atau yang tadi kita bahas bisa dibahas dari social media objektif itu melalui ISAS framework. Mungkin teman-teman di sini udah ada yang aware gitu ya sama si ISAS framework ini atau menggunakan si consumer behavior formula. Jadi kalau ISAS itu ada yang namanya attention, ada yang namanya interest, ada yang namanya search, action, dan juga share. Biasanya sih kita sebut sebagai journey ketika orang mau membeli sebuah produk gitu ya. Apa aja yang harus kita perhatikan. Oh, ternyata ini juga kita refleksi ke diri kita sendiri aja ya. Maksudnya kita udah pasti pertama-tama ketika kita ngeliat sebuah produk, mau itu di iklan atau mau nggak di iklan, pasti kita melihat sebuah attention, kita atau memperhatikan lah nih si produk ini tuh sebenarnya apa sih gitu ya. Terus yang kedua juga kita lihat nih, oh ternyata setelah orang mereka aware, mereka interest, mereka kayak memiliki ketertarikan untuk mengetahui lebih dalam lagi nih tentang si produk ini apa. Nah, ketika mereka udah memiliki
memiliki keinginan yang lebih lagi untuk mengetahui produk kita, akhirnya mereka mencari. Oke, mencari di mana? Biasanya di Google, paling gampang di Google, atau misalkan pakai YouTube, atau mungkin dia cari-cari Instagram account-nya, atau mungkin dia tanya temennya, itu bisa kita sebutkan sebagai search. Jadi attention orang tahu produknya, interest orang memiliki ketertarikan untuk tahu tentang lebih tentang produknya, search akhirnya dia mencari tentang produknya, action akhirnya dia membeli produk tersebut gitu ya. Jadi udah ada aksinya. Terus share itu adalah akhirnya dia ternyata dia puas sama produk ini, akhirnya dia share tentang si produk apa yang dia beli gitu ya. Jadi ini sebenarnya ISAS ini digunakan untuk konsep kita mengetahui komunikasinya nanti kita mau seperti apa gitu ya. Consumer behavior-nya seperti ini, seperti X gitu ya. Oh ya udah, nanti komunikasi yang ingin kita lakukan tuh seperti ini. Gitu. Nanti aku kasih contoh di bawah di mana sebenarnya kita bisa ada template-nya itu setting objektif. Boleh di next? Di sini ada sedikit setting objektif template, ada business objektif, ada marketing communication objektif, social media objektif atau communication objektif ya yang tadi aku sebut ISAS itu. Terus habis itu ada content pillar di bawahnya lagi gitu ya. Jadi kayak dari social media objektif kira-kira konten apa aja nih yang mau dipilih gitu ya. Aku kasih contoh di bawahnya lagi. Di sini contoh bisnis objektifnya, oke, kita ambil contoh dari Sehela Kopi. Ini kebetulan Sehela Kopi mungkin teman-teman ada yang tahu atau yang tinggal di Jakarta mungkin tahu atau belum tahu gitu ya, yang tinggal di luar Jakarta atau mungkin Jakarta belum tahu. Sehela Kopi itu punya saudaraku kebetulan, jadi kayaknya paling gampang untuk aku coba breakdown aja gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini ngomongin tentang bisnis objektifnya, dari Sehela Kopi itu secara bisnis objektifnya itu adalah increase online sales during pandemic by 35% gitu ya. Jadi karena sebenarnya selama pandemi ini beberapa minggu terakhir susah banget untuk orang datang ke offline store, lebih banyak secara pembelian online di GrabFood atau di GoFood juga lebih banyak. Jadi makanya sebenarnya dia pengennya increase online sales during pandemic sebanyak berapa persen? 35%. Itu bisnis objektif. Oke. Yang kedua itu ada marketing atau communication objektif gitu ya. Itu kita sebut sebagai yang pertama dia akan create produk inovasi. Yang kedua dia akan menambahkan touch points atau media channels untuk si online sales, mungkin nanti ada di e-commerce. Sekarang sebenarnya udah ada sih di e-commerce, udah ada di GoFood, udah ada di GrabFood, mungkin mau kerja sama beberapa misalnya kolaborasi sama tempat-tempat yang lain, misalnya itu bisa juga. Terus habis itu yang ketiga adalah secara komunikasi, dia pengennya walaupun harganya itu sekitar 40.000, 35.000 gitu ya, which is untuk sebuah kopi kalau di Jakarta udah banyak lebih murah, harganya itu cukup premium, tapi dia percaya kalau misalkan kualitas yang digunakan atau misalkan kualitas dari kopi yang digunakan gitu itu high quality. Itu communication objektifnya. Jadi ini sekitar 3 poin untuk marketing dan atau communication. Terus ada juga namanya social media objektif gitu ya. Di sini ISAS. Makanya tadi yang aku bilang ISAS itu menggunakan si attention, interest, search, action, dan juga share gitu ya. Jadi kalau misalkan di sini secara social media objektif, attention-nya itu ada increase awareness di new products dan juga online sales. Terus yang kedua itu ada create engagement through customer storytelling. Terus yang ketiga juga ada search. Mereka juga akan create awareness melalui branding nih. Terus yang keempat ada action, di mana sebenarnya mereka ingin audiens itu langsung datang ke offline store atau misalkan datang ke online store-nya. Terus yang terakhir adalah share tentang si exciting video konten yang mereka posting di social media account mereka. Jadi itu beda-beda untuk si ISAS konsepnya. Terus yang content pillar diturunin lagi, jadi untuk dia bagi menjadi 3, ada produk, inspirational, ada sales atau promo. Produk itu lebih ke produk line up-nya, knowledge-nya, usage-nya. Terus inspirational dia juga masukin ada yang tentang emosionalnya.
tentang customer story-nya juga dimasukin. Terus yang ketiga juga ada sales atau promo yang dimasukin juga. Kayak misalkan ada bundling, ada promo pakai GoPay diskon berapa persen, misalkan itu dimasukin ke konten pilar yang ketiga. Gitu. Boleh di next. Yang ketiga, yang selanjutnya itu ada consumer insight, di mana sebenarnya di sini kita harus understand our target audience. Boleh di next. Pertama-tama kita harus tahu dulu yang namanya pain point. Pain point itu adalah sebenarnya ketika kita memiliki consumer atau customer gitu ya, spesifik problem yang mereka miliki itu apa? Gitu. Apa sih sebenarnya ketika kita ngomongin tentang ngomongin tentang minuman bersoda contohnya ya. Apa nih kira-kira yang mereka nggak suka tentang si minuman bersoda itu? Oh, ternyata kalau misalkan mereka memiliki sakit lambung, jadi naik asam lambungnya, atau misalkan ternyata banyak banget sih pain point tuh nggak cuma dari segi produknya doang, tapi mungkin dari segi kayak misalkan ternyata nggak cocok kalau misalkan si soda tersebut diminum setiap hari, sedangkan kalau misalnya komunikasi kita mau dibawa setiap hari nih harus diminum supaya secara benefitnya kerasa. Itu pain point. Jadi kayak kita tahu dulu nih si consumer tuh tentang produk kita apa yang mereka nggak suka, bukan nggak suka sih, sebenarnya lebih ke ketika mereka pegang nih produk, apa yang di pikiran mereka yang kayaknya gue nggak bisa deh minum ini kalau misalkan pas gue lagi kayak gini. Jadi itu pain point yang kita harus tahu spesifik problemnya apa nih tentang si consumer. Next. Pain point itu bukan solusi, tapi bisa menjadi petunjuk untuk mendapatkan solusi. Jadi biasanya apa yang kita lakukan di digital marketing itu adalah memberikan sebuah solusi, gitu ya. Nah, solusi tersebut bisa muncul dari mana? Bisa muncul dari consumer insight atau misalkan kita muncul dulu dari si pain point tersebut, gitu ya. Next. Sorry. Nah, untuk pleasure point, kalau tadi kita udah ngomongin tentang si pleasure point gitu ya, kita akan masuk ke pleasure point gitu. Kalau pain point yang mereka nggak suka, tapi pleasure point itu adalah yang mereka suka. Jadi sebenarnya apa sih yang mereka suka tentang bisnis kita, tentang kategori produk kita, atau mungkin tentang apa nih yang mereka lagi suka gitu. Jadi itu ada dua, ada pain point, ada pleasure point untuk menentukan pertama kali consumer kita mau yang seperti apa. Gitu. Next. Nah, setiap orang itu, setiap individu pastinya kita memiliki asumsi masing-masing gitu ya. Yang pertama, game itu, sports itu adalah game yang dimainin sama cowok gitu ya. Itu yang di pikiran kita. Terus abis itu gaming itu cuma buat anak-anak gitu ya. Pasti kayak sampai sekarang mungkin ada beberapa orang yang enggak game itu mah kebanyakan untuk anak-anak gitu ya. Terus abis itu juga ada yang bilang kalau misalkan cewek-cewek itu adalah orang yang bertanggung jawab di rumah gitu ya. Terus abis itu yang terakhir ini yang paling sering orang mungkin sampai sekarang juga belum terlalu banyak tahu. Yang paling sering beli mobil itu ternyata cowok gitu ya. Mungkin karena ternyata kita pikirin kayak mungkin cowok itu adalah bapak yang bertanggung jawab dalam sebuah keluarga, jadi dia membeli mobil. Tapi ternyata asumsi-asumsi tersebut tidak bisa langsung kita jadiin data gitu ya, nggak bisa kita langsung jadiin asumsi yang kita terapin aja gitu ya. Kita harus pikirin adalah next, faktanya ternyata nggak kayak gitu ya. Kita tuh sebenarnya cuma perlu untuk explore new perspective gitu, dimana sebenarnya ini data yang dikeluarkan dari Google. Orang-orang yang menyukai sport itu bukan cowok doang gitu ya. Orang-orang yang membeli peralatan olahraga, orang-orang yang engage sama relevan konten, YouTube konten tentang olahraga itu tuh cewek kebanyakan. 60% tuh cewek gitu ya. 40% baru cowok. Terus ternyata video game itu juga nggak buat anak kecil, tapi 35 plus yang nyari tentang video game tersebut gitu. Dan kita juga tahu sekarang banyak gamers yang emang umurnya itu bukan untuk anak kecil juga gitu ya. Terus abis itu kalau tadi dibilang
homemakers atau misalkan yang bertanggung jawab di rumah itu lebih ke cewek. Nggak juga sih, sebenarnya 40% of home goods researchers itu di mobile tuh lebih ke cowok gitu ya. Yang terakhir ternyata yang mencari tentang mobil, yang mencari tentang mencari tentang spesifikasi tentang mobil tuh kebanyakan juga cewek dibandingkan sama cowok. Jadi apa yang kita harus pikirin adalah explore new perspective. Nggak selalu apa yang kita pikirin yang asumsi kita tuh selalu benar, karena kita harus berbalik lagi ke insight-insight yang ada gitu. Jadi next. Jadi gimana nih caranya kalau misalkan kita mau building target audience through 5W1H gitu ya. Nah, ini caranya. Yang pertama kita harus tahu dulu siapa mereka, title-nya apa, umurnya berapa, gendernya apa, salary-nya berapa mungkin ya. Terus abis itu ada juga what are they interested, apa sih sebenarnya yang mereka interested dalam kehidupan mereka, apakah entertainment, apa K-pop, apa educational content, atau misalkan mereka itu lebih mencari produk tentang new product, itu juga harus dipikirin. Yang ketiga, kalau misalkan kita ngomongin tentang hangout online, biasanya mereka ada di mana nih? Oh, ternyata mereka ada di Facebook atau Instagram, atau misalkan platform-platform lebih spesifik, ada di aplikasi ibu hamil, misalkan kayak gitu. Jadi itu juga harus dipikirin, sedetail itu sih yang dipikirin. Terus habis itu yang keempat adalah kira-kira kalau kita ngomongin konten, type of konten yang mereka suka itu seperti apa? Apakah mereka itu kapan sih sebenarnya yang mereka melihat sebuah konten? Itu ternyata mereka pas melihat konten tuh pas weekend atau weekday atau mungkin pas mereka lagi di jalan naik busway mereka lihat konten misalnya gitu. Terus habis itu kenapa mereka consume konten tersebut? Oh, karena mereka pengen informasi-informasi tersebut itu bisa membantu mereka di pekerjaan mereka. Atau misalkan ya mereka cuma mau update aja. Nah, terus yang terakhir adalah gimana cara mereka consume the content. Mungkin bisa read social media post atau misalkan bisa pakai video. Jadi tergantung. Nah, ini aku kasih contoh. Boleh di next. Ini aku kasih contoh balik lagi tadi Salah Kopi ya, di mana sebenarnya ambience-nya itu dia lebih ke green lebih ke green living, lebih ke anak muda, terus lebih ke bisa foto OTD juga di situ, bisa bisa update konten juga di situ. Terus habis itu secara menu emang ini harganya agak cukup mahal, tadi aku bilang 30.000, ada 40.000 juga gitu ya. Jadi kayak secara menu dia fokusnya itu juga kebanyakan di kopi-kopian gitu ya, untuk signature dish, signature drinks yang mereka. Kalau misalkan kita bisa lihat secara audience, boleh di next. Age-nya tuh siapa sih? Age-nya itu kalau di sini untuk Salah Kopi umurnya 15-30 tahun. Gender itu male dan female. SIS-nya itu A ke B+. Interest-nya apa nih? Interest-nya karena tadi ngomongin tentang tempat kopi, jadi coffee enthusiast, lebih ke lifestyle gitu ya, karena tempatnya itu bisa dijadiin tempat nongkrong juga. Terus fashion, kenapa fashion? Karena biasa orang OTD foto di dalam situ. Terus mereka juga ngeliat tren, karena biasanya juga mereka nggak pengen, ini kan sebenarnya si Salah Kopi itu konsepnya lebih ke hidden gem gitu kan. Jadi sebenarnya itu juga bisa masuk ke trennya. Terus mereka juga mungkin social media antusias atau misalkan food antusias juga. Nah, challenge-nya apa nih? Kalau misalkan kita ngomong coffee shop, tentunya udah banyak banget coffee shop di Jakarta gitu ya. Jadi challenge-nya salah satunya itu compete with other coffee shop gitu ya. Terus yang kedua itu ada price-nya juga, price war-nya dengan yang lain, mungkin yang lain cukup murah juga dibandingkan Salah Kopi. Dan yang ketiga adalah challenge-nya itu secara lokasi itu nggak ada di tempat yang di jalanan yang besar gitu. Jadi dia harus masuk ke komplek dulu, dan di komplek tersebut dia menemukan si Salah Kopi ini. Jadi itu beberapa challenges-nya. Terus abis itu ada psychographic-nya juga, kalau kita ngomongin tentang audiens yang datang ke dalam Salah Kopi, kira-kira orang yang seperti apa? Oh, orang-orang yang suka sama kopi, orang-orang yang suka makan.
Terus juga mereka juga suka dine in, mereka juga suka ngelihat scenery atau misalkan pemandangan yang bagus gitu ya. Terus ada Instagramable restoran juga. Mereka juga love to order food online, mereka mungkin juga content creator. Terus habis itu preferred channels ada apa nih? Ada TikTok, ada Instagram. Karena mostly mereka akan aktifnya di TikTok dan Instagram untuk, kalau TikTok sih sebenarnya lebih ke video-video hidden gem di Jakarta, cek misalkan kayak gitu. Atau misalnya di Instagram biasanya posting aja sih, kayak dia lagi foto makanannya atau minumannya, atau misalnya dia foto OOTD gitu. Jadi makanya preferred channels ini ada 2 gitu ya. Kalau saudaraku cuma fokusnya di TikTok sama Instagram aja gitu. Boleh di next. Nah, kita juga akhirnya masuk ke competitor insight gitu ya. Di mana sih competitors insight ini adalah untuk mengetahui market competition kalian tuh seperti apa. Di sini akan kita lebih mengenal lagi tentang tools-tools yang bisa digunakan ketika kita mencari si kompetitor ini. Boleh di next. Hal yang pertama, yang paling mudah itu adalah menggunakan Google Trend. Kalau misalkan teman-teman boleh klik itu trend.google.com, atau mungkin teman-teman udah tahu, Google Trend gitu ya. Di sini sebenarnya ada 3 yang aku coba bandingkan. Ceritanya ini waktu itu kita pengen ngebandingin aplikasi Halo Bumil, ada Pregnancy, ada The Asian Parent. Nah, terus habis itu untuk si Halo Bumil itu ternyata untuk yang Pregnancy ini salah satu aplikasi juga ya. Di sini sebenarnya kalau kita lihat ternyata Pregnancy itu paling tinggi juga diomonginnya dibandingkan sama yang lain. Si trend.google.com ini sebenarnya fungsinya apa? Untuk ngelihat volume dari brand kita, bisa lihat dari topiknya juga, keywordnya atau queries. Misalkan teman-teman mau bikin punya brand atau misalkan kerja untuk sebuah brand yang besar, bisa dicek di sini. Biasanya muncul gitu ya, atau misalkan brand yang nggak terlalu besar juga biasanya masuk sih. Cuma at least kalian harus ada aktivitas di digital sih supaya masuk ke si Google Trend ini. Cuma kalau emang belum ada, mungkin teman-teman bisa pakai dari related topik. Kalau misalkan ngomongin tentang brand teman-teman tuh apa sih, bisa dicari di sini dan hasilnya nanti bisa dijadiin konten. Gitu. Ini kan sebenarnya kemana aku juga udah sempat bahas juga ya untuk si trend.google.com. Next. Nah, contohnya nih lebih detail lagi kalau misalkan ngomongin Google Trend, misalkan cari tentang Squid Game. Oh, ternyata Squid Game itu di September 26 sampai ke atas itu ternyata naik banget karena ternyata banyak banget orang yang cari tentang Squid Game di Google Trend gitu ya. Terus juga bisa kita lihat related topics-nya juga bisa dilihat nih di bawahnya, ada drama, ada player, ada video game. Terus related queries-nya juga Squid Game, subtitle Indo, nonton Squid Game, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan teman-teman mau cobain, si Google Trend ini bisa sekarang diklik aja gitu ya untuk si Google Trend ini, atau misalkan abis sesi ini bisa dicek-cek untuk si Google Trend ini, bisa membantu kalian juga untuk mengetahui kira-kira apa sih yang orang-orang cari sekarang, atau misalkan apa sih yang dicari tentang produk kalian gitu, bisa dicari di sini. Gitu. Next. Selain kita bisa pakai Google Trend gitu ya, kita juga bisa menggunakan namanya social listening tools untuk mendapatkan insight insight tentang engagement atau tentang kompetitor kita di Instagram. Bisa di Instagram atau di Facebook, tapi ini aku masukin kebetulan masih dari Instagram. Source-nya ada Fanpage Karma. Untuk source-nya BTW nanti aku juga akan kasih tahu di bawah gitu ya, ada apa aja sih sebenarnya, cuma itu linknya udah di-drop sama Mas Ari untuk si Fanpage Karma gitu ya. Di sini bisa dilihat, kalau kita bandingkan Halo Bumil, Pregnancy Plus, sama Asian Parent, sebenarnya paling oke siapa sih? Kalau bisa dilihat di sini secara followers paling gede Asian Parent, tapi engagement-nya itu di bulan Februari Pregnancy Plus ternyata tinggi banget. Dan secara engagement ternyata walaupun sebenarnya secara followers Asian Parent itu tinggi, tapi engagement Pregnancy Plus itu lebih tinggi. Gitu di sini bisa dibandingkannya tuh seperti itu, followers versus engagement. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lihat kemarin sih caranya supaya evaluasi konten atau misalkan evaluasi kompetitor, bisa dilihat dari sini perbandingannya gitu ya. Next. Nah, selain tadi kita bisa ngelihat si followers atau engagement, sebenarnya kita juga bisa ngelihat dari si word cloud-nya kalau misalkan kita ngomongin misal tentang Halo Bumil.
apa nih yang paling sering diomongin sama orang-orang? Oh, ternyata ngomonginnya lebih banyak ke kandungan, kehamilan, anak, COVID, tumbuh. Jadi misalkan si kata-kata yang besar-besar ini itu yang paling sering orang cari tentang kalau misalnya kita ngomongin tentang Halo Bumil. Makanya sebenarnya hal tersebut bisa kita jadiin konten juga. Oh, mungkin kita nanti bisa bikin tentang tumbuh kembang anak, kerja sama-sama misalkan sama dokter. Terus misalkan kita juga bisa membahas lebih banyak tentang kandungan, atau misalkan kita juga bisa membahas tentang selama COVID, ngomongin tentang COVID, tentang vaksin gitu ya untuk ibu hamil itu seperti apa. Jadi ini semua bisa dijadiin insight untuk kita berbeda lah ya sama kompetitor-kompetitor kita. Betul, ini kan aku cuma cari Halo Bumil doang ya, tapi kalau misalnya teman mau cari, misalkan tadi ada pregnancy plus atau Asian parent juga possible. Jadi bisa dibandingin tiga-tiga itu ngebahasnya tentang apa gitu. Sama satu lagi kalau kompetitor lebih ke manual sih. Jadi ngecekin satu-satu postingan Instagramnya si kompetitor kita, mereka ngapain, terus habis itu kita bikin di rekap di satu slide gitu ya, bikin satu PPT gitu ya supaya kita tahu sebenarnya mereka ngapain sih. Itu biasa saran dari aku.